Jadi berbeda waterfall. Kalau waterfall dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi tidak ada siklus berputarnya. Gitu. Apa saja kira-kira tahapan pengembangan perangkat lunak di sini? Yang pertama ada analisis. Jadi analisis di sini adalah suatu metode atau tahapan di mana analis ya, suatu analis itu melakukan pencarian data atau informasi dari kliennya ya. Seperti yang sudah kalian lakukan di awal dulu adalah melakukan pencarian informasi yaitu dengan teknik wawancara ya. Di teknik wawancara itu kalian bisa memperoleh informasi-informasi seputar aplikasi yang kira-kira ingin dibuat. Kira-kira seperti apa. Kemudian spesifikasi kebutuhannya ya. Kebutuhan kira-kira fitur-fiturnya nanti kira-kira ingin seperti apa? Apa saja yang fitur-fitur apa saja yang websitenya itu terdapat fitur-fitur apa saja. Kemudian kira-kira desainnya, warna, pewarnaannya nanti kira-kira ingin seperti apa ya. Ya, itu nanti akan masuk di analisis kebutuhan sistemnya ini. Setelah masuk di analisis, kemudian masuk ke dalam desain ya. Desain sistem atau desain perangkat lunak yang sudah kalian buat ya. Desain perangkat lunak yang sudah kalian buat di sini yang sudah kalian kerjakan kemarin adalah membuat DFD ya. Kemudian membuat flowchart, membuat untuk desain database-nya itu membuat DERD. Gitu. Itu adalah masuk ke dalam desainnya. Kemudian untuk minggu kemarin juga masuk ke dalam desain, yaitu desain user interface-nya. Ya, itu masuk ke dalam desainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah masuk ke tahap implementasi. Ini adalah tahapan yang kalian lewati ya untuk mata kuliah ini. Ya, tahap pengkodean atau implementasi yaitu pembuatan sistem aplikasinya. Ini yang kalian lewati pada tahapan ini. Untuk yang selanjutnya ya, seharusnya ya kalau seumpamanya kalian membuat kode program ya, kode program nantinya membuat kode program selesai, maka kode programnya ini, programnya sudah jadi itu akan kalian uji ya. Kira-kira programnya itu terjadi error, kesalahan atau tidak ya. Ini nanti diuji pada tahap pengujian. Setelah masuk tahap pengujian nantinya akan masuk ke penerapan program pemeliharaan. Jadi tidak hanya sampai ke pengujian, nanti juga sampai ke pemeliharaan sistem ya. Jadi nanti kira-kira beberapa tahun kemudian nanti ada penambahan fitur-fitur atau ada error di jalan, nanti ada pemeliharaan ya, pemeliharaan di sini atau maintenance. Ini adalah metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengujian perangkat lunak. Jadi apa itu pengujian perangkat lunak? Pengujian perangkat lunak adalah proses menelusuri dan mempelajari, ya. Menelusuri dan mempelajari sebuah software, ya. Software yang sudah jadi tersebut, kira-kira ditemukan kesalahan pada perangkat lunak atau software tersebut atau tidak, kira-kira. Pasti ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Ya, sebelum nantinya akan diserahkan kepada kliennya atau usernya. Ya. Kenapa pengujian perangkat lunak itu penting? Ya, kita contohkan saja pada perusahaan-perusahaan yang besar itu.
Ya. Kalau perusahaan besar itu biasanya suatu error ya. Kalau ada error dalam perangkat lunak atau softwarenya, itu akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Ya. Selain kerugian yang sangat besar, itu juga akan bisa membahayakan, ya, membahayakan dari usernya nanti. Contohnya apa? Contohnya dalam berita ya, berita ya. Ini ada mobil Nissan ya, pasti kalian tahu. Mobil merek Nissan ini harus menarik lebih dari 1 juta mobil dari pasar karena kegagalan perangkat lunak dalam detektor sensor airbag-nya. Telah dilaporkan 2 kecelakaan karena kegagalan perangkat lunak ini ya. Jadi sangat-sangat penting dari pengujian perangkat lunak tersebut agar menghindari dari kesalahan atau bahaya ya yang akan di kemudian hari itu, kira-kira seperti itu ya. Selain membahayakan dan juga merugikan, untuk kelalaian dari perangkat lunak ya nanti apabila ada error atau kesalahan itu nanti akan terjadi pada perusahaan, kira-kira menurunkan citra perusahaannya juga ya. Mungkin banyak ya, tidak hanya mobil Nissan juga contohnya, tapi juga ada banyak kasus ya untuk perangkat lunak yang terjadi kelalaian pengujiannya. Ya, kemudian yang selanjutnya, nah, kemudian selanjutnya di sini ada software quality assurance. Jadi kira-kira software quality assurance atau SQA itu apa ya? Jadi SQA adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh QA engineer dan QA tester untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan itu sesuai dengan standar yang ada. Ya. Jadi QA engineer dan QA tester ini adalah penguji, ya, penguji dalam sebuah perusahaan. Ya, tim penguji dalam sebuah perusahaan di sini dilakukan oleh dua orang ya, dua tim, yakni QA engineer dan QA tester. Kemudian apa perbedaan dari QA engineer dan QA tester ini nanti akan saya jelaskan di bawah-bawah ya, pada slide bawahnya. Kemudian kira-kira apa yang diperiksa ya? Kira-kira apa yang diperiksa oleh SQA tadi dalam pengujian perangkat lunak? Yang pertama ada error atau bug ya. Kemudian selain kesalahan ya, ini masih ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu diperiksa. Yang pertama ada requirement conformance. Jadi untuk requirement conformance ini diuji, dites kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang aplikasi yang sudah jadi tersebut kira-kira sudah sesuai apa belum dengan kebutuhan-kebutuhan yang dinyatakan di awal atau ditetapkan di awal ya. Jadi di awal tadi kan ada tahap analisis kliennya ya, yaitu analisis kebutuhan kliennya ya. Di situ nanti ada dokumentasi persetujuan antara klien dengan analis, kira-kira requirement atau kebutuhan sistem apa yang kira-kira ditetapkan, nanti apa saja fitur-fiturnya, nanti di list di dokumen ya. Dokumen tersebut diberikan kepada penguji atau SQA ya untuk dicek kira-kira dokumen tersebut sudah sesuai belum dengan aplikasi yang sudah
dibuat gitu. Setelah masuk ke requirement conformance, kemudian masuk ke performansinya, performansi dari sebuah sistemnya, ya. Jadi tidak hanya kesalahan, kemudian kebutuhan, tapi juga performansi dari suatu software atau perangkat lunak. Kemudian masuk ke an indication of quality. Jadi pengujian itu tidak hanya fungsional, tapi juga non fungsional juga. Nah, ini untuk pengujian yang baik itu bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, tetapi mencari sebanyak mungkin kesalahan. Jadi pada tim penguji atau SHE ya, itu apabila ada kesalahan, kemudian dia menyembunyikan kesalahan dari developer ya contohnya, itu nanti SHE-nya itu dianggap tidak benar ya. Ya, maka dari itu untuk tugas SHE di sini adalah untuk mencari kesalahan ya. Kira-kira ada kesalahan apa tidak di dalam perangkat lunak tersebut. Ya, jadi untuk SHE di sini dia itu harus memiliki sifat-sifat ya, beberapa sifat-sifat, yaitu yang pertama adalah kritis ya. Kritis kira-kira mencari kesalahan-kesalahan di dalam softwarenya. Kemudian kreatif juga. Kemudian detail, tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikatif. Ya, kenapa untuk SQE atau Software Quality Assurance itu harus pintar berkomunikasi ya? Itu karena nantinya pada hasilnya, hasil dari pengujian nanti, itu nanti akan disampaikan kepada developer ya. Nantinya akan disampaikan kepada developer ya. Jadi si developer ini dia mungkin agak bingung ya mungkin, karena kadang untuk kesalahannya itu sudah membuat aplikasinya, kemudian masih saja ada yang salah, itu mereka jadi kesal gitu ya. Jadi bagaimana pintar-pintar dari SHE itu berkomunikasi dengan developernya ini nantinya ya, untuk menunjukkan kira-kira kesalahannya itu di mana gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada pendekatan pengujian perangkat lunak ya. Pendekatan pengujian perangkat lunak ini dibedakan menjadi dua, yaitu manual testing dan automatic testing. Kalau manual testing, tadi kan untuk SQE itu kan dibedakan menjadi dua, yaitu QA atau Quality Assurance Tester dan QA Engineer. Kalau QA Tester ini tugasnya yaitu untuk melakukan manual testing ya. Pengujian perangkat lunak di mana proses pengujian dilakukan oleh QA testingnya. Kalau automatic testing itu pengujian perangkat lunak itu dilakukan oleh QA engineer ya. Jadi tugasnya itu berbeda. Kalau QA engineer itu penguji ya. Pengujinya itu harus benar-benar tahu kode skripnya ya. Jadi di sini dituliskan pengujian perangkat lunak di mana tester menuliskan kode atau skrip pengujian untuk otomatis eksekusi pengujian ya. Di sini nanti tugas dari QA engineer adalah harus tahu dari kode programnya itu kira-kira seperti apa. Kalau manual testing atau yang dilakukan oleh QA tester, ini dia menguji kesalahan dari fungsinya ya, atau fitur-fitur yang ada di websitenya ya. Jadi berbeda kalau manual testing itu di websitenya, kalau automatic testing itu di kode programnya.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada aktivitas dan strategi pengujian. Kira-kira aktivitas-aktivitas apa ya atau tahapan-tahapan apa yang dilakukan oleh SCE dalam melakukan pengujian ya. Yang pertama dia akan menguji ke dalam unit-unit tes secara terpisah ya. Unit tes secara terpisah. Kira-kira di sini nanti ada unit-unit apa yang kira-kira akan dites. Contohnya pada unit pendaftaran, kemudian unit login, dan lain sebagainya. Itu adalah dilakukan secara terpisah. Kemudian dari unit testing tersebut digabungkan menjadi satu yang dinamakan integration test. Jadi gabungan dari unit-unit tersebut kemudian dites lagi ya. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Kemudian dari integration test kemudian masuk ke dalam functional test. Di sini di functional test ya, di sini nantinya si SI atau tim penguji itu adalah kira-kira menguji kebutuhan analis dokumen ya, kebutuhan analisnya ya, analis sistemnya nanti kira-kira sudah sesuai atau belum itu di functional testnya di sini. Kemudian setelah SCE masuk ke dalam functional test, kemudian masuk ke performance testnya. Ya, jadi kalau di performance testnya ini nanti diuji secara global ya kebutuhannya. Dan seringkali biasanya suatu perangkat lunak ya, suatu software itu apabila dijalankan ya pada laptop A contohnya itu berhasil, kemudian pada laptop atau komputer B, C itu terjadi kegagalan. Itulah harus dibutuhkan dari performance testnya ini. Ya, setelah selesai diuji oleh SCE, nantinya akan masuk ke pengujian oleh kliennya. Ya, jadi SCE tidak hanya berhenti sampai di sini, nanti akan masuk ke tes dari kliennya ya. Jadi dia tetap mengawal ya. Kira-kira dari kliennya nanti kira-kira ada kendala atau tidak ya. Untuk kliennya, pengujian dari kliennya ini nanti dibedakan menjadi dua, yaitu acceptance test dan installation test. Kalau acceptance test di sini adalah kira-kira kliennya itu tidak terlalu teknis ya untuk tesnya. Jadi kira-kira untuk fitur-fiturnya saja. Ya kira-kira masuk ke dalam login, kemudian fitur apa saja, beranda, kemudian masuk pendaftaran dan lain sebagainya. Ya kira-kira yang kliennya itu mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan dari sistemnya tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam acceptance test, kemudian masuk ke installation test. Jadi installation test ini diinstal ke lingkungan barunya. Jadi softwarenya tersebut diinstal ke contohnya laptop atau komputer dari usernya nantinya. Ya, kira-kira berhasil atau tidak untuk proses installation test. Kemudian setelah diinstal, kemudian diuji oleh usernya, ya, usernya, ya. Jadi contohnya untuk kliennya ini adalah pemilik dari perusahaan A contohnya, tetapi yang menggunakan software-nya itu nanti adalah admin atau bagian apa itu kan penggunanya kan pasti berbeda, ya. Itu nanti diuji oleh penggunanya di sini. Ya, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang unit testing. Jadi unit testing tadi adalah sebuah program-program terkecil ya, program terkecil yang terpisah ya. Contohnya pada pengujian dari
kalkulator contohnya. Untuk pengujian dari kalkulator itu kan pasti ada tombol tambah, kali, bagi, ya. Itu berarti per unit tambah itu diuji, per unit kali itu akan diuji, per unit bagi itu diuji, per unit kurang itu akan diuji. Itulah yang dinamakan dengan unit tesnya. Jadi program-program terkecil terpisah, ya. Kemudian di sini untuk tesnya, ya, nantinya itu ada pertama test case inputnya, ya. Kira-kira kalau kira-kira di input 2 dan 3, ya. Kemudian unitnya ini nanti tambah variabel A dan B, ya. Kira-kira output expectation atau ekspektasi dari outputnya nanti kira-kira sudah sesuai atau belum, ya. Ini kan 5, berarti nanti hasilnya, ya, nanti hasilnya diterima, ya, hasilnya valid, ya. Kemudian yang kedua di sini untuk input case-nya kan 2 dan min 2. Dan untuk unitnya adalah tambah juga variabel A dan variabel B. Untuk output expectation-nya adalah 0, ya. Nanti kira-kira hasilnya itu benar atau salah di sini. Kemudian yang terakhir, ya, di sini ada ya petik, ya, tanda petik 2 dan 3. Ya, ketika ditambah nanti kira-kira hasilnya output expectation-nya adalah error, ya, error, ya. Jadi untuk pengujian itu yang diuji itu tidak hanya yang berhasil, tapi ada pengujian yang keluarannya harus gagal, ya. Di mana suatu penguji itu ketika memasukkan data gagal itu, ya, gagal, kira-kira respon dari softwarenya tersebut kira-kira seperti apa, itu harus juga diuji, ya. Jadi tidak hanya yang berhasil saja. Kemudian yang selanjutnya ada integration testing. Integration testing di sini adalah gabungan dari unit-unit tadi, beberapa unit tadi, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya pada kalkulator di sini, ya. Untuk kalkulator kan untuk unitnya ada bagi, kali, kurang, dan tambah, ya. Kemudian untuk integration testing itu nanti digabungkan dari beberapa unit. Contohnya 3 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 dikurang 10. Jadi ada gabungan dari beberapa unit testingnya di sini. Itulah perbedaan dari unit testing dan integration testingnya. Kemudian masuk ke metode testing. Metode testing di sini dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama adalah white box, kemudian ada black box. Kalau white box ini berfokus pada codingnya, ya, berfokus pada kode programnya. Kalau black box ini berfokus pada fitur-fitur yang ada di websitenya yang sudah jadi, ya. Nah, ini untuk ilustrasi white box-nya, ya. Ketika di tes inputnya, ya, ini kira-kira programnya, ya, kira-kira nanti ada error apa tidak di dalam kode programnya. Kalau black box, ya, itu nanti yang dites adalah fitur-fitur yang ada di dalam websitenya. Contohnya, ketika memasukkan username, ya, ini tidak boleh mengandung angka atau simbol dan panjang minimum harus 1, harus berbentuk string, ya. Ini ketika user memasukkan username di dalam websitenya, ya. Jadi itulah perbedaan antara white box dan
black box dari testingnya. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah contoh skenario pengujiannya. Ya. Jadi setelah tadi melewati beberapa materi, kemudian ini saya berikan kira-kira contoh skenario pengujian. Ya. Jadi untuk SHE tadi sebelum melakukan pengujian nanti kan ada membuat skenario pengujian terlebih dahulu. Biasanya membuat di dalam Excel, ya. Untuk yang pertama di sini ada saya contohkan beberapa baris ya ini ya. Dalam baris di sini ada nomor ya. Kemudian ada tes skenario ya. Di mana tes skenario ini ya nantinya kira-kira bagian apa yang akan dites kira-kira. Contohnya di sini adalah melakukan pendaftaran pada halaman sistem informasi sekolah ya. Melakukan pendaftaran pada halaman sistem informasi sekolah. Kemudian tipe ya. Di sini tipenya ada positif dan negatif ya. Kalau tipe positif itu berarti apa yang diharapkan nanti ya pada waktu pengujian itu diharapkan berhasil ya. Kalau negatif itu diharapkan gagal. Jadi sudah saya bilang tadi kalau pengujian itu tidak hanya yang berhasil-berhasil saja, tetapi juga ada yang gagalnya juga harus dites untuk menguji kira-kira hasilnya ya, hasil ekspektasinya nanti kira-kira seperti apa. Ya. Untuk yang pertama ini tes skenario-nya melakukan pendaftaran pada halaman sistem informasi sekolah. Kemudian untuk ekspektasi result atau hasil ekspektasinya ya, ekspektasinya kita ya sebagai tim penguji itu adalah berhasil masuk ke website sistem informasi sekolah. Kemudian ini yang paling penting, menampilkan notifikasi bahwa pembuatan akun berhasil dilakukan, berhasil ya, karena positif. Kemudian berhasil melakukan pendaftaran akun. Kemudian yang negatif ini tes skenario-nya kenapa kok salah ya? Kenapa kok diharuskan gagal? Karena ya seharusnya melakukan pendaftaran pada halaman sistem informasi sekolah dengan mengisi nama lengkap menggunakan angka yang seharusnya itu menggunakan bertipe string atau menggunakan huruf ya. Jadi tidak boleh angka. Kira-kira nanti kalau menggunakan angka, kira-kira nanti expect result-nya adalah menampilkan notifikasi bahwa tidak boleh mengandung angka ya. Kemudian gagal melakukan pendaftaran akunnya. Kemudian untuk tes step-nya ya. Tes step-nya ini adalah beberapa step-step ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh SHE atau tim pengujinya itu dalam melaksanakan dari tes skenario di sini ya. Di sini ada masuk ke website sistem informasi sekolah, kemudian klik tombol daftarnya, kemudian melakukan pengisian data, kemudian sesuai dengan ketentuan, kemudian membaca syarat dan ketentuan, dan yang terakhir adalah klik tombol daftar. Ya, kalau di tes step yang negatif atau yang gagal, ini adalah melakukan pengisian data sesuai dengan input data menggunakan angkanya ya. Jadi yang dilakukan oleh SHE di bawah ini adalah menggunakan angkanya. Ya, jadi untuk hasil resultnya nanti ditaruh di sini ya. Dan di sini nanti ada status ya, kira-kira statusnya dari beberapa tes di sini itu
kira-kira berhasil atau tidak. Nanti dibuat simbol di sini. Kalau kira-kira berhasil nanti ditulis apa, kalau gagal itu ditulis apa. Tuh. Itu nanti ditulis di sini. Ya. Ini untuk tool ya, tool manual testing dan tool otomatis testing ya. Itu kan untuk pengujian perangkat lunak kan pasti ada toolnya ya. Untuk tool manual testing itu sebenarnya dan automated testing itu kan sebenarnya banyak ya. Ya, tapi saya contohkan ya, di sini ada dua ya, untuk manualnya menggunakan Jira dan otomatis testing yang menggunakan Catalan ya. Ya sebenarnya ini untuk pengujian nanti ya, mungkin bisa kalian coba pada saat kalian sudah menggunakan atau membuat codingnya atau mengimplementasikan dari codingnya nanti ya. Ya untuk apa itu namanya, untuk implementasi dari ini untuk proses dari pengkodean ya. Apabila sudah kalian buat aplikasinya ya, sekarang kan masih ke dalam proses desain ya kalian. Desain kalian dokumentasikan menggunakan dokumen SKPL tersebut ya. Kemudian nanti akan masuk ke tahap pengkodean ya. Pengkodean ini akan dilakukan oleh developernya, yaitu kalian sendiri ya, pada mata kuliah Pak Agung ya. Kemudian nanti dicoba setelah pengkodean dan program kalian selesai, kira-kira nanti kalian uji ya. Kira-kira aplikasi kalian atau software kalian yang sudah kalian buat itu sudah sesuai atau belum ya. Ada kesalahannya atau tidak ya. Kira-kira nanti kalian uji di pengujian sini ya. Ya mungkin dari itu dari saya, mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya tentang pengujian perangkat lunak ini. Ya silakan. Ya mungkin dari Mas Ivan Oktariska ya, mungkin ada yang ditanyakan dari materi pengujiannya ini ya. Atau dari teman-teman yang lain. Dari Mas Ilham, kira-kira ada yang ditanyakan Mas Ilham dari proses pengujiannya ini? Belum, Bu. Belum. Belum. Mungkin dari Mas Agif Tariski ada yang ditanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan. Kalau proses pengujian, kalau pembuatan sampai tahap akhirnya itu bagaimana, apa itu? Cara membuat aplikasi itu lewat aplikasi lain atau secara apa itu? Sebentar. Itu apa memakai apa itu? Cara membuat aplikasi itu lewat aplikasi lain atau apa ya? Untuk membuat aplikasinya atau untuk pengujian perangkat lunaknya? Maksudnya itu membuat aplikasinya itu bagaimana, itu lewat mana misalnya
Membuat software-nya ya, Mas? Ya, software. Ya, untuk proses pengkodean ini maksudnya. Ya. Ya, untuk proses pengkodean ini ya, atau tahap pengujiannya ya. Untuk pengkodean dan tahap pengujian itu nanti membutuhkan tool yang berbeda. Ya, yang sudah kalian pelajari di Pak Agung ya, itu kan sekarang menggunakan bahasa Python ya. Bahasa Python. Kemudian di dalam pengujian ya, di sini nanti aplikasinya ada berbeda lagi ya. Nah, ini menggunakan kalau manual testing itu bisa menggunakan aplikasi Jira. Kemudian kalau menggunakan automatic testing itu bisa menggunakan Catalon. Ya, tetapi di sini hanya pilihan ya, nanti bisa kalian cari-cari informasi lagi untuk testingnya ya. Jadi tidak hanya Jira dan Catalan, tapi ada masih banyak lagi untuk aplikasinya, untuk pengujian. Dan mungkin untuk teman-teman lain dalam pengisian SKPL ya, mungkin kira-kira bagian mana yang kira-kira kesulitan dalam pengisian SKPL? Tabel nomor apa itu? Skrip sama revisi itu saja. Bentar saya buka ya. Untuk ya ini nanti ya, kalau umpamanya kalian sudah jadi, sudah dibuat, ini nanti kalian kirimkan ke Google Drive ya. Itu nanti akan saya cek kira-kira yang mana kira-kira yang salah. Kemudian ya kalau sudah kira-kira sudah sesuai, nanti dokumen SKPL-nya ini nantinya akan kalian print ya. Kalian print, kemudian kalian soft copy, soft cover maksudnya itu, soft cover ya, soft cover untuk dokumennya ini, kemudian dikumpulkan pada waktu mata kuliah minggu depan gitu ya. Untuk SKPL ya, SKPL kemudian T, kemudian XX ini ya, ini nantinya kalian isi dengan NPM. Contohnya NPM terakhir kalian ya, 3 digit. Contohnya 3 digit di belakang sendiri. Kira-kira berapa 3 digitnya? Misalnya 321 ya. Ya, ini diisi NPM 3 digit terakhir ya. Kemudian di sini ada nama aplikasinya. Kira-kira nama aplikasinya kalian apa? Ya, nanti tulis di sini. Kemudian di sini untuk siapa? Ya. Usernya ya. Usernya kira-kira siapa ya? Contohnya itu kemarin Mbak Dahlia sama Mas siapa kemarin? Mas Ya, itu Romi ya, Mas siapa? sama gabungan sama Romi. Oh iya. Berarti kalau ini nama aplikasinya Mbak Dahlia, berarti ini usernya ini untuk ya untuk Romi gitu ya. Romi siapa? Kemudian ini ya
dipersiapkan oleh pengembang. Pengembangnya nanti diisi nama kalian sendiri ya. Ngomong dari aplikasinya. Kemudian ini sudah tidak bisa diedit. Kemudian untuk dokumen, ya nomor dokumen, ini tadi menyesuaikan di atasnya. Jadi diisi 0321 contohnya. Kemudian ini halaman. Kira-kira dokumen SKPL kalian itu dari halaman 1 sampai halaman berapa? Contohnya halaman 40 ya. Kemudian tanggal jadinya itu berapa? Tanggal 2 Januari contohnya. 2022 contohnya. Untuk daftar revisi ini nanti tidak usah diisi lagi ya. Tidak usah diisi ya, menunggu revisi ya, atau dikosongi saja pokoknya. Ya, mungkin selain halaman revisi ada yang ditanyakan selain ini. Ya. Selain halaman perubahan revisi, mungkin bagiannya ada yang ditanyakan. Atau dari materi pengujian perangkat lunaknya. Ya. Ada yang ditanyakan? Sebentar ya, ini saya absensi terlebih dahulu ya. Ya nanti kalau hadir, kalian bilang hadir gitu ya. Untuk yang pertama Bayu Tri Prabowo. Arga Yudi Pratama. Arga Yudi Pratama. Arga Yudi Pratama ini jarang hadir atau bagaimana ini? Kurang tahu, Bu, soalnya nggak ada kabar. Untuk mata kuliah lain juga jarang hadir ya untuk Arga Yudi Pratama ini. Ya, jarang hadir juga, Bu. Romi Bayu Prakoso. Romi Ilham Ijen. Ilham Rizky Ardiansah. Ilham Rizky Ardiansyah. Mas Ilham Rizky di mana ini Mas Ilham Rizky? Agifta Rifki. Hadir, Bu. Ivan Oktariska. Hadir. Bagas Saya, Reza. Bu. Saya hadir, Bu. Masih di belakang tadi. Ya. Bagas Reza Jaka. Hadir, Bu. Muhammad Saif. Muhammad Saif.
Dahlia Laveta, Hadir, Bu. Muhammad Diki Pratama, Muhammad Diki, ya kan Muhammad Diki, di mana ini Muhammad Diki ya? Ya mungkin ada pertanyaan lainnya.